Ya, silakan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masih dari kota Mekah Al-Mukarramah. Sahabatku yang baik, ini masih dalam rangka Hari Santri ya. Eh, Santri itu adalah orang yang memang diberikan karunia belajar agama, berada di lingkungan yang kondusif untuk belajar karena ada gurunya, ada kiainya. Walaupun santri sekarang berbagai jenis, ada santri kalong juga, ada santri yang lewat internet, tetapi pada prinsipnya ciri orang yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memudahkan untuk paham agama. Nah, rekan-rekan sekalian, memang ada pertanyaan, kenapa ya itu katanya ilmu agamanya banyak, santri, mesantren, tapi kok kelakuannya eh, tidak seindah ilmu yang dipelajari dan diajarkan. Makanya yang paling penting diulangi lagi bahwa segala urusan itu tergantung dari niat. Dan Allah tahu persis niat seseorang belajar agama, niat orang mesantren, niat orang kuliah, apakah memang mencari kedudukan di sisi Allah, keridhaan Allah, atau mencari duniawi. Misalkan ingin dikenal sebagai santri, ingin terkenal, nih saya lulusan pesantren ini, pesantren itu, merasa akan terangkat namanya dengan status pesantrennya. Jadi dia pesantren di suatu tempat demi dinilai sebagai orang yang terangkat lah namanya dengan status pesantren. Itu juga sudah tidak bagus. Karena niatnya hanya buat kepentingan penilaian makhluk atau kuliah di mana ingin kedengaran lulusan dari kampus ini, kampus luar negeri. Ya, yang kan ada beberapa kampus yang terkenal dan memang sengaja kuliah di sana karena ingin diakui sebagai lulusan kampus itu, kemudian dapat gelar, ada yang ingin gelarnya, lalu ingin status sosialnya meningkat supaya mudah dapat pekerjaan, supaya nanti dipercaya orang. Nah, jadi ada orang yang belajar agama bukan untuk dekat dengan Allah, tapi untuk mendapat kedudukan di sisi makhluk, untuk dapat pujian orang. Yang seperti ini, Allah pasti tahu niatnya, dan seperti yang kita tahu, orang yang kedua dihisab di akhirat nanti justru orang yang belajar agama, tapi niatnya agar diakui sebagai alim, orang berilmu, kiai, ustadz, ajengan, eh, atau syekh atau apalah ya. Jadi belajar agama itu bukan untuk mengenal Allah, bukan untuk dekat dengan Allah, tapi hanya buat kepentingan duniawi, namanya pujian, pengakuan, penghargaan, imbalan dunia. Nah ini Allah tidak bisa dibohongi. Ya makanya kalau mau pesantren, mau belajar, mau kuliah, yang pertama kali adalah harus nanya niatnya apa nih? Apa jadi niatnya belajar? Ya satu saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Rabb semesta alam, karena Allah. Jadi, udah saya belajar karena Allah nyuruh belajar dan Allah suka kepada orang yang belajar. Sudah cukup itu. Selebihnya nanti Allah akan membimbing kita jadi apa gitu ya. Apakah nanti jadi kiai atau tidak, jadi ustadz atau tidak. Yang penting kita jadi dicintai Allah.
Itu saja yang paling penting. Tidak tidak ribet dengan status, gelar, pangkat. Kalaupun ingin, kalau nggak dikasih oleh Allah tidak terjadi. Kalaupun dikasih oleh Allah gelar, ya dia tidak dapat pahala. Kalau niatnya hanya semata-mata untuk cari kedudukan di sisi makhluk atau hanya cari duniawi saja. Satu. Yang kedua, kenapa orang punya ilmu agama tapi akhlaknya kok eh, tidak seperti ilmu yang dipelajarinya? Yang kedua namanya ilusi ilmu. Jadi ada yang belajar terus belajar ilmu agama tapi jadi ketipu, seakan-akan dengan tahu berarti sudah mengamalkan. Sudah tahu ilmu ini, tahu ilmu agama, tahu sabar, tahu syukur, tahu ikhlas, tahu khusyuk, ilmu khusyuk ya. Tahu ilmu sedekah, tahu ilmu ya berbagai ilmu agama, tahu ilmu zakat, tapi eh, diamalkan atau tidak nih? Kadang-kadang tahu ilmu tahajud, tapi dia sendiri tidak tahajud. Tapi kalau berdebat tentang tahajud luar biasa. Ilmu ukhuwah tahu, tapi pada saat yang sama dia tidak akur dengan sesama ulama, tidak bisa eh, tidak tidak bahkan ilmu itu yang membuatnya tidak akur. Ya, ini luar biasa ini. Jadi seperti yang jangan ngomongin orang sambil ngomongin orang. Sabar dong. Jadi orang tuh harus sabar sambil tidak sabar. Begitulah. Jangan marah-marah sambil marah. Nah, kita tidak boleh ini tertipu oleh ilmu seakan-akan dengan tahu kita sudah mengamalkan. Beda lagi. Tahu beda dengan paham. Paham dengan bisa juga beda lagi. Bisa dengan istiqomah beda lagi. Tahap pertama tahu. Dengan belajar serius jadi paham. Sesudah paham, dilatih riyadhah baru bisa beramal. Kalau dia mujahadah terus menjaga amalnya baru istiqomah. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita perjuangkan. Jadi bukan hanya tahu, juga bukan hanya paham, tapi harus jadi amal. Pertanyaan ketiga, itu malah jadi banyak amalnya juga. Dia rajin ke masjid, rajin ngaji. Dia bahkan ke pengajian lebih rajin. Eh, Kelihatannya one day one juice. Dia juga suka terlibat dalam sedekah, aksi sosial. Tapi kenapa ya kok akhlaknya tuh nggak enaken? Nah, ini berarti yang ketiga masalahnya yaitu fokus dengan amal lahiriah. Jadi senang dengan amal-amal lahiriah, sholat, ke masjid, baca Quran. Ini bagus, tapi tidak cukup. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Seperti sholat ya, memang benar harus sesuai dengan syariat. Rukunnya, wajibnya, sunnahnya itu tidak boleh ngarang sholat itu. Tapi ya tidak cukup, hanya badan dan mulut. Hati kemana? Karena yang dinilai oleh Allah kehusuan. Baca Quran bagus, tahsinnya bagus, hafalannya bagus. Tapi hati kemana? Kalau hatinya tidak dilatih untuk bersih dari ria, bersih dari ujub, bersih dari takabur, maka fokus kepada lahiriah itu sangat tidak cukup. Nah, ini dia nih. Tidak semua orang yang mengamalkan ilmu agama lahiriah eh, eh, fokus, tapi hatinya tidak semua orang serius membersihkan dari kemusyrikan, kemunafikan, ujub, ria, takabur. Jadi masalah yang ketiga adalah ada yang sibuk beramal, tapi sibuknya amalan lahiriah. AB terhadap kehusuan, AB terhadap keikhlasan, AB terhadap
Ya bersih dari kedengkian, dari ujub. Tapi amal banyak, ya amal banyak. Nah itu dia masalahnya. Nah masalah yang keempat ini yang paling repot nih ya. Ilmu agamanya nambah, ibadahnya nambah, tapi penyakit hatinya nambah. Jadi tambah ujub, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling jadi ahli sorga, merasa yang dan sombong. Jadi sombongnya tuh melihat orang lain tuh jelek, salah, sesat, begitu saja. Jadinya nambah ilmu tuh parahnya tuh jadi nambah ujub, merasa paling spesial, merasa paling suci, merasa paling berkedudukan di sisi Allah, lalu sombong, sombong itu merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran yang lain, karena sudah tertipu oleh merasa diri paling benar, walaupun eh, itu ulama yang, tapi karena sudah sombong, lewat, tidak ada yang benar selain dirinya. Karena nambah ilmu, ibadah nambah juga, makin merasa suci, makin merasa mulia. Jadi ke orang lain tuh merendahkan, menghina, iri, dengki, jadi nggak nyaman. Nah ini karena belajar agama dan juga mengamalkan tidak serius untuk membersihkan hati. Kalau yang tiga tadi, dia tidak sampai destruktif, cuman tidak berkualitas. Tapi yang keempat ini benar-benar jadi rusak dan merusak ya. Nah, makanya kalau mau belajar agama ya harus lurus niatnya. Ya Allah, saya niat belajar karena Engkau. Saya ingin mengenalmu. Saya ingin bisa dekat denganmu. Saya ingin bisa pulang nanti kepadamu. Tunjuki saya ya Allah. Rabbana atina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta diberikan ilmu yang manfaat. Terus, ya Allah berikan saya pemahaman. Wahai yang maha tahu segala-galanya, saya ingin bisa mengenalmu. Saya ingin bisa mengenal apa yang membuat saya dekat kepadamu. Saya juga ingin tahu apa yang membuat engkau murka. Itu kan agama di sana. Udah nggak usah pikirkan penilaian orang, pujian, kekaguman, silakan. Mau pesantren di tempat pesantren terbaik, mau kuliah di tempat yang paling bagus, di mana nggak ada masalah, silakan. Itu juga milik Allah. Tapi jangan merasa mulia hanya dengan tempat sekolah, tempat pesantren, tempat kuliah, apalagi jadi sombong, merasa diri, jangan. Itu gagal nanti ilmunya. Yang kedua, kalau sudah dapat ilmu, ya amalkan sekuat tenaga. Mungkin tidak 100% bisa langsung diamalkan, tapi amalkan sebisa mungkin ya. Dan eh, makin nambah ilmu, sadar bahwa ilmu ini adalah amanah dari Allah. Kita dapat ilmu itu Allah yang memberi sebagai nikmat juga sebagai ujian. Nah, baru lulus kalau ilmu itu sekuat tenaga diamalkan dengan ikhlas. Jadi kita mengamalkan ilmu bukan juga untuk dianggap orang sebagai orang soleh. Kita mengamalkan ilmu bukan agar orang lain mengakui amal-amal kita. Enggak ada. Kita mengamalkan ilmu karena ilmu ini amanah dari Allah untuk diamalkan. Jadi kita bisa berilmu itu karena Allah yang memudahkan, Allah yang memberi, dan Allah melihat kita mengamalkan atau tidak. Dan kalaupun kita mengamalkannya, tidak untuk dinilai orang, ya kita mengamalkan karena Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha memperhatikan. Sadar kita bahwa ilmu yang kita miliki dari Allah, kita amalkan supaya Allah senang. Jadi nggak ada perlunya kita cari kedudukan di sisi orang dengan amal-amal kita. Nah,
Yang ketiga, kita juga tidak cukup hanya sibuk amalan lahir. Seperti sholat gitu ya. Kita harus mulai meningkatkan kehusuan. Jadi jangan puas hanya dengan sholat, melaksanakan sholat. Ada ulama yang mengatakan aqimus sholat itu bukan waktu sholat di masjidnya, tetapi keluar dari masjid, bagaimana tegak enggak sholat itu di dalam keseharian kita. Kalau sedang di masjid, Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Tapi di luar, kita membesarkan Allah atau tidak. Nah, ini penting. Jadi, sholat itu tidak cukup hanya fisik dan mulut, tetapi kita harus hati. Ada seorang ulama yang, kalau saya mah sholat mah bisa merasa khusyuk tuh kalau dua hal. Satu, saya merasa Allah sedang melihat saya dan mendengarkan, memperhatikan saya. Dan yang kedua, jangan-jangan ini sholat yang terakhir saya, Fatihah yang terakhir. Saya kan tidak tahu nanti meninggal atau enggak, kapan. Nah, jadi karena pikirannya selalu merasa dilihat Allah, diketahui, didengar oleh Allah, dan dia juga belum tentu hidup, nanti sholat yang akan datang. Jadi sholat itu dijaga, katanya begitu. Nah, luar biasa. Nah, ini kita harus benar-benar amalan kayak sedekah gitu ya. Kita sedekah harus jaga, kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi kita meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Jadi sholat, sedekah, baca Quran tuh benar-benar seperti pas baca Quran tuh, pas buka Quran ya. Ini ulama juga yang dapat pelajarannya. Ketika engkau buka Quran, sebelum engkau baca langsung hatimu, ini adalah kalamullah. Ini adalah kalam Allah untuk kita. Perkataan Allah. Jadi sudah beda tuh. Kan ada yang baca Quran, ya Quran aja nggak ingat ini kalamullah, tahu secara letterleks, tapi hatinya tidak merasa ini kalam Allah nih. Ini Allah sedang memperhatikan kita membaca kalamnya. Ini beda nih dengan buku apapun, dengan perkataan siapapun. Makanya eh, kehadiran hati di dalam amal-amal kita luar biasa. Dan yang keempat itu ya kita harus tahu bahwa menambah ilmu itu untuk menambah bersih hati, nambah amal juga agar kita makin bersih hati, bukan sebaliknya. Jadi ujub, jadi ria, itu gagal. Karena rezeki yang sebenarnya sebetulnya bukan pada ilmu dan amalnya. Rezeki yang asli itu adalah pada kolbun salimnya. Makanya nambah ilmu, alat ukurnya adalah makin takut enggak ke Allah, makin harap enggak ke Allah, makin bersih dari kemusyrikan berarti kalau roja dan khaufnya ke Allah. Tapi dengan menambah ilmu kita jadi berharap dari makhluk, makin takut ke makhluk, berarti tidak bagus itu. Karena berkahnya ilmu itu adalah makin bersih hati. Juga dengan sholat, saum, sedekah, zakat, haji, umroh, dan amal-amal lainnya, makin bersih enggak hati kita. Karena memang amal itu dirancang untuk membersihkan hati. Golnya kolbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari yang tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang membuat hati jadi qalbun salim. Ibadah yang benar, ibadah yang manfaat itu ujungnya hatinya bersih. Karena Rasulullah begitu. Para sahabat juga begitu. Jadi kalau nambah ilmu, nambah amal, hati jadi busuk. Ini itu kan iblis juga begitu. Iblis tuh ilmunya banyak. Kenal ke Allah juga. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam oleh Allah,
maka iblis keluar ujubnya, merasa lebih, dan keluar kesombongannya. Inilah yang membuat dikutuk. Nabi Adam melakukan kesalahan, memakan buah terlarang, tetapi oleh Allah diampuni. Nah, dosanya beda jenisnya dengan dosanya iblis ya, karena takabur itu adalah dosa yang betul-betul layat kulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi misqalu daratin min kibr. Tidak masuk surga yang di hatinya ada kesombongan walau sebesar zarah. Terima kasih sahabatku sekalian, tidak panjang lebar, tidak apa-apa ya. Semoga Allah yang maha mendengar, yang maha memperhatikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi, mengaruniakan kepada kita kesungguhan mencari ilmu dengan ikhlas, kesungguhan mengamalkan ilmu dengan ikhlas, dan semoga Allah mengaruniakan istiqomahnya menuntut ilmu dan mengamalkan yang berbuah qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau telah mendengarkan apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi ya Allah, ilmu yang manfaat, yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh, semakin pasrah, semakin istiqomah di jalanmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, bukakan hikmah dari kejadian apapun, bimbing kami dapat mengamalkannya dengan ikhlas ya Allah, dan karuniakan istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu ya Allah, menjadi jalan hidayah taufik bagi sebanyaknya hamba-hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah.